Lalu apa yang terjadi? Ada apa? Apakah ada sesuatu yang menyenangkan terjadi? Ini adalah serangan iskemik transin. Membutuhkan RJP segera. Semuanya harap mundur. Mari kita biarkan udara bersirkulasi. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Dia benar-benar bangun. Dia benar-benar bangun. Ya. Kakak, biar aku bantu kau berdiri. Kakek, bagaimana perasaanmu sekarang? Jauh lebih baik. Apa yang terjadi padaku? Anda baru saja pingsan. Berkat gadis ini, karena telah menyelamatkan Anda. Anda harus berterima kasih padanya. Benar. Nona, saya harus berterima kasih dengan layak. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana kalau begini? Biarkan saya mentraktir Anda makan. Tidak perlu, kakek. Itu hanya perbuatan baik kecil. Syukurlah kau baik-baik saja. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Nona, siapa nama Anda? Namaku Meng Wan. Aku dari desa Lianhua. Aku sedikit kekurangan waktu. Aku harus pergi ke rumah sakit. Aku akan pergi sekarang, kakek. Rumah sakit dari gadis ini adalah seorang dokter. Tolong. Selamatkan anakku. Tolong. Bibi. Apa yang terjadi pada anakmu? Dia tersedak kastanya. Cepat berikan anak itu padaku. Meng Wan, kamu bukan dokter. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Bibi, kemarilah. Dia memuntahkannya. Dia akhirnya memuntahkannya. Itu luar biasa. Dia benar-benar mengeluarkannya. Sepertinya. Tidak ada. Aku benar-benar dulu punya terlalu banyak prasangka terhadapnya. Dermawan. Berkat campur tanganmu. Kalau tidak, Peng Ho, kami akan. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Aku akan bersujud padamu. Bibi, tolong jangan lakukan ini. Keselamatan anak lebih penting dari apapun. Di masa depan, jangan biarkan dia makan hal-hal keras seperti itu lagi. Minumlah lebih banyak air hangat. Aku sudah mencatatnya. Aku pasti akan mengawasinya dengan ketat mulai sekarang. Dermawan, kau mau kemana? Kami akan pergi ke desa Lianhua untuk bergabung dengan tim produksi. Desa Lianhua? Kau tahu itu? Bukankah ini suatu kebetulan? Aku dari desa Lianhua. Desa Lianhua ada di depan sana. Begitu kita tiba di desa, aku akan membicarakannya dengan kepala desa. Sao Panghua, penduduk desa Lianhua. Untuk mengatur agar seluruh keluargamu ditempatkan di sebelah kami, bagaimana menurutmu? Itu akan luar biasa. Aku hanya merasa ada ikatan khusus denganmu, Bibi. Jika kita bisa bertetangga, itu akan benar-benar sempurna. Ayah, bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Tapi, desa pasti sudah membuat pengaturan, kan? Bisakah kita mengubahnya? Apa masalah besarnya? Santai saja, Kakak Jing. Ayo pergi, ayo pergi. Anda pasti keluarga Jiang Xianhua. Benar. Li Guoqing, kepala desa Lianhua. Saya kepala desa Lianhua. Karena Anda baru tiba hari ini, saya akan mengantar Anda untuk menetap dulu. Kepala desa, aku baru saja akan mendiskusikan sesuatu denganmu. Lihat, bisakah kau mengatur agar keluarga saudari Meng Wan ditempatkan di rumah tua itu, di sebelah kita? Ini, Kepala desa. Rumah kami itu sudah tua, tapi aku sesekali pergi ke sana, menyapu dan mengangin-anginkannya. Terawat dengan baik, Anda bisa tenang. Itu benar, kepala desa. Kami tidak terbiasa dengan orang-orang dan tempat di sini. Jika kami bisa memiliki tetangga yang berhati hangat, seperti Bibi Pang, kami bisa beradaptasi lebih cepat, bukan? Tepat sekali. Selain itu, jika keluarga sebesar itu tinggal di tempatku, bukankah itu juga akan meringankan beban desa? baiklah. Terima kasih, kepala desa. Ayo, ayo, pergi ke rumahku. Ayo, ayo. Kita sudah sampai, ini tempatnya. Kalian semua bisa merapikannya sebentar lagi. Sedangkan aku tinggal tepat di sebelah. Panggil saja aku jika kalian butuh sesuatu. Baiklah, Bibi. Kalau begitu aku akan kembali sekarang. Baiklah, hati-hati. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah baru kita. Semua orang pasti lapar sekarang. Kalau begitu aku akan memasak dulu. Ayah, kamu membawa Yule dan Yu Xiao. Dan kembali untuk beristirahat dulu. Baiklah. Biarkan aku membantumu. Tidak perlu.
Aku bisa mengurus diriku sendiri. Kau tunggu saja dengan sabar untuk makan malam. Apakah kakak Jing Feng ada di rumah? Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Nama saya Li Tingting, putri dari kepala desa Lianhua. Nona Li, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kakak Jing Feng, Anda baru saja pindah ke sini. Anda mungkin belum sempat memasakkan. Saya kebetulan memasak beberapa hidangan ekstra. Jadi saya membawakannya untuk Anda. Untuk mengantarkannya kepada Anda semua. Terima kasih atas kebaikanmu. Kami menghargai perhatiannya. Namun kami sudah selesai memasak di rumahku. Tolong bawa kembali hidangan ini. Dia bahkan tahu bagaimana menjaga jarak. Kakak Jing Feng, jangan terlalu sungkan padaku. Kita semua tetangga lagi pula. Kita harus saling menjaga. Anggap saja ini mencoba masakanku. Tidak ada kebutuhan. Siapa kamu? Saya sedang berbicara dengan kakak Jing Feng. Apa hubungannya denganmu? Namanya Meng Wan. Dia adalah istriku. Ya Tuhan, dia benar-benar memanggilku istrinya. Dia benar-benar memanggilku istri. Ini? Bagaimana ini mungkin? Apa yang mustahil tentang itu? Nona Li benar. Sungguh sulit bagimu melakukan perjalanan ini. Namun, Jiang Feng, dia hanya suka makan masakan yang aku masak. Kami akan makan sekarang. Jadi kami tidak akan menahanmu. Sampai jumpa. Apa yang terjadi? Dalam mimpi Jiang Feng jelas tidak punya istri. Mimpiku tidak pernah salah. Meng Wan ini, dari mana tepatnya dia muncul? Bukankah ini milik saudara perempuan kakak Jing Feng? 2 tanggungan kecil yang ditinggalkannya. Aku punya ide. Yulei Yuxiao, apakah kalian sedang bermain? Jangan takut. Saya teman baik paman kalian. Kalian bisa memanggilku Bibi Tingting. Yulei Yuxiao. Mungkinkah? Bibi, apakah kau melihat Yulei dan Yuxiao kita? Tidak belum. Aku baru saja kembali dari ladang. Ada apa? Kami baru saja kembali dari bekerja dan menemukan bahwa Yulei dan Yuxiao hilang. Kemana perginya kedua anak ini? Jangan khawatir. Mungkin kedua anak itu lupa waktu saat bermain. Aku akan pergi mencari mereka bersamamu. Ayo, ayo. Yulei. Yuxiao. Yulei. Yulei. Yuxiao. Yuxiao. Sayang, mari kita berpisah dan mencari. Baiklah, kamu harus hati-hati. Kau juga. Yuxiao. Yulei. The film was translated and narrated by M Media. Itu Yuxiao. Yulei. Yuxiao. Apakah itu kakak Jing Feng? Kakak Jing Feng. Nona Li, aku sedang buru-buru mencari anak-anak sekarang. Apapun itu, kita bisa bicarakan nanti. Kalau begitu aku akan mencari bersamamu. Kita harus cepat. Jika terlambat, anak-anak akan dalam bahaya. Apa maksudmu? Kamu tahu di mana mereka? Aku tahu. Sore ini saya kebetulan melihat Yulei dan Yuxiao. Yulei bilang, Bibi suruh naik gunung kumpul kayu. Awalnya saya pikir anak itu hanya bicara omong kosong. Saya tidak menyangka. Sekarang anak-anak benar-benar hilang. Apa kamu yakin? Yulei bilang, Bibi suruh naik gunung kumpul kayu. Tepat sekali. Kau tahu kakak Meng Wan ini benar-benar. Meskipun Yulei dan Yuxiao bukan anak kandungnya, mereka tetap memanggilnya Bibi lagi pula. Bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi pada anak-anak itu? Maksudku hanya untuk berjaga-jaga. Lagi pula ini sudah sangat larut. Betapa berbahayanya bagi 2 anak berada di gunung. Meng Wan, mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan dirimu kali ini. Nona Xiao Jiying. Aku akhirnya menemukanmu. Anak-anak sudah ditemukan.
Cepat ayo pulang. Cepatlah, cepatlah. Yulei. Apa yang terjadi di sini? Di mana kamu terluka? Di mana Yu Xiao? Bukan apa-apa. Dia hanya terkilir pergelangan kakinya. Aku sudah memberinya obat. Yu Xiao sedang beristirahat di dalam bersama ayah. Dua bocah kecil ini cukup beruntung masih hidup. Yulei. Bukankah sudah kubilang? Jangan berkeliaran. Beraninya kamu membawa adikmu naik gunung. Kakak Jing Feng, tolong jangan salahkan dia lagi. Sudah cukup baik bahwa anak-anak selamat. Suami, kau bawa Yulei masuk dulu. Ada sesuatu yang perlu aku katakan pada Nona Li. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Kau bahkan tidak bisa menjaga seorang anak. Dan kau masih berani menempel pada kakak Jing Feng. Aku sarankan kau bersikap masuk akal. Dan enyahlah sendiri. Kalau tidak, kau benar-benar berani memukulku. Memukulmu adalah membiarkanmu lolos dengan mudah. Li Ting Ting, apa kau benar-benar berpikir bahwa kata-kata omong kosong yang kau gunakan untuk menghasut Yulei bisa menipu semua orang? Yulei, apakah paman baik padamu? Paman sangat baik kepada kami. Tapi kamu dan Yu Xiao, bagaimanapun juga bukan anak kandung paman. Apalagi Bibi Meng Wan, juga tidak menyukai kalian. Ketika mereka punya anak sendiri, mereka pasti akan mengirimmu dan Yu Xiao pergi. Bibi, merasa kasihan padamu. Itulah mengapa aku memberitahumu yang sebenarnya. Jika kamu tidak ingin diusir, kamu harus bersikap lebih baik. Lebih banyak membantu pekerjaan rumah. Buktikan bahwa kamu berguna. Dan tidak hanya makan tanpa melakukan apa-apa. Bagaimana penampilan kita? Bawa adik perempuan ke gunung kumpul kayu. Tunjukkan pada paman dan bibi betapa mampunya dirimu. Jika paman senang maka, mungkin dia tidak akan mengusirmu. Li Ting Ting, aku memberitahumu. Kau harus bersyukur bahwa tidak terjadi apa-apa pada Yulei dan Yu Xiao hari ini. Kalau tidak, apa yang kau terima tidak hanya tamparan ini. Kakak Jing Feng. Kakak Jing Feng, dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak menghasut Yulei. Meng Wan salah menuduhku. Cukup. Li Ting Ting, apa kamu menganggapku bodoh? Apa kamu masih ingat apa yang baru saja kamu katakan padaku? Yulei bilang bibi suruh naik gunung kumpul kayu. Kau mungkin tidak tahu ini kan? Yulei tidak pernah memanggilku bibi. Aku peringatkan kau. Singkirkan pikiran kotor itu. Aku tahu persis apa yang terjadi. Jika kau punya nyali hadapi aku secara langsung. Jika kau berani melakukan hasutan tercela semacam ini di belakangku lagi, aku tidak akan segan menjahit mulut kotormu itu. Aku peringatkan kau. Segera keluar. Ini tidak akan berhasil. Cederanya terlalu serius. Kita perlu menekannya beberapa kali lagi. Biar aku tekan, tanganku kuat. Ayo. Ini bukan tentang kekuatan tangan. Ini tentang tekniknya. Jika tekniknya tidak benar, itu tidak akan mengendur. Itu akan menjadi lebih buruk. Sayang, kamu ambilkan baskom berisi air dulu. Mari kita seka wajah kucing kecil ini, Yulei. Baiklah. Jika sakit teriakkan saja. Aku sama sekali tidak merasakan sakit. Pria sejati. Pahlawan sejati. Jika sakit, tahan saja. Setelah digosok hingga terbuka itu, akan baik-baik saja. Jika kita tidak menggosoknya hingga terbuka, The kamu film was akan menjadi si kecil translated cacat. and narrated by M Media. Kenapa kamu menangis sekarang? Bibi hanya bicara omong kosong. Kamu tidak akan menjadi si kecil cacat. Aku sudah bisa bekerja sekarang. Mengambil kayu bakar. Mengambil air. Aku bisa melakukan semuanya. Siapa yang memintamu bekerja? Kamu hanya perlu istirahat dan pulih dengan patuh. Aku juga bisa makan lebih sedikit. Makan sangat sedikit. Sungguh. Kalau begitu, keluarga kita tidak kekurangan makanan untukmu. Ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba kamu mengatakan hal-hal ini? Bisakah kamu dan paman terus membesarkan adikku dan aku selama beberapa tahun lagi? Ketika aku sudah sedikit lebih dewasa, aku akan membawa adikku pergi.
Dan tidak akan merepot kamu lagi. Sungguh. Anak bodoh. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mulai sekarang, kamu adalah anak kandung ibu. Kamu dan Yu Xiao sama-sama anak kandung ibu. Mulai sekarang aku adalah ibu kandungmu. Jika ada yang berani bergosip tentangmu lagi, ibu akan merobek mulut mereka. Mama, aku tahu aku salah. Anak baik. Anak baikku. Ibu, Ibu ada di sini. Jangan menangis lagi, oke? Ayah, aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan dengan ayah. Apa itu? Ayah, Jiang Feng dan aku sudah berdiskusi. Dan kami ingin secara resmi mengadopsi Yule dan Yu Xiao di bawah nama kami. Mulai sekarang, kedua anak ini akan memanggil Jiang Feng ayah dan memanggilku ibu. Apakah menurut ayah ini baik-baik saja? Itu tentu saja bagus. Anak-anak ini, orang tua mereka meninggal lebih awal. Jiang Feng juga sangat baik kepada mereka. Tapi bagaimanapun juga dia hanyalah paman mereka. Setiap kali saya mendengar seseorang mengatakan mereka tidak punya ayah dan ibu, hati saya terasa sangat sedih. Ayah, tolong jangan khawatir. Kami akan menjaga mereka berdua mulai sekarang. Kami adalah orang tua kandung Yule dan Yu Xiao. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka menderita keluhan apapun lagi dari orang lain. Itu luar biasa. ayah ibu, ayah ibu. Meng Wan ini benar-benar punya banyak akal lisik. Dia membuat kedua anak itu berada di bawah kendalinya. Sekarang bahkan kakak Jing Feng mengabaikanku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Paman Jiing, mau kemana? Yu Xiao demam. Saya harus pergi ke klinik mencari Dr. Shan. Ini adalah kesempatan besar bagiku untuk pamer di depan kakak Jing Feng. Paman Jiing, mengapa repot-repot pergi ke klinik? Kebetulan aku punya obat penurun demam di kotak P3K-ku. Aku akan menyuntik anak itu saja dan dia akan baik-baik saja. Ini, Paman Jiing, jangan khawatir. Aku sebenarnya bekerja di klinik. ini. Kalau begitu mari kita pergi. Baiklah. Apakah sudah selesai? Hentikan. Kakak Jing Feng, kamu menyakitiku. Li Ting Ting, apa yang kau lakukan pada putriku? Meng Wan, apa yang kamu lakukan? Aku menyelamatkannya. Apa kamu tidak mengerti? Menyelamatkannya. Meng Wan, Yu Xiao demam. Saya tadinya mau membawanya ke klinik. Begitu kami keluar, kami kebetulan bertemu Nonali. Dia membawa kotak P3K-nya. Langsung beri suntikan penurun demam Yu Xiao. Suntikan penurun demam. Meng Wan, kamu tidak memahaminya. Jadi mengapa kamu mengacau? Li Ting Ting, kau memberikan obat demam dosis dewasa pada anak berusia 3 tahun. Apakah kau benar-benar ingin demamnya turun? Atau kau ingin dia mati? Bagaimana mungkin? Kamu bicara omong kosong. Kamu bukan dokter dan kamu tidak mengerti. Kamu hanya cemburu karena aku bisa membantu kakak Jing Feng. Jadi kamu sengaja datang ke sini untuk menjebakku. Aku peringatkan kau, keluar dari rumahku sekarang juga. Kalau tidak aku akan menyuntikkan suntikan penurun demam ini ke dalam dirimu. Kau percaya padaku? Tidak tahu berterima kasih. Jika sesuatu terjadi pada anak itu nanti, jangan salahkan aku. Panas sekali. Ayah, tolong carikan aku minuman keras putih. Semakin tinggi kadar alkoholnya, semakin baik. Suami, bawakan kotak P3K dari kamar. Baiklah. Cepat-cepat. Dalam buku Yu Xiao, karena demam ini tidak mendapatkan perawatan tepat waktu dan berlarut-larut menjadi pneumonia dan berakhir begitu mudah. Untungnya aku sudah menyiapkan obatnya terlebih dahulu. Kali ini, aku pasti akan menyelamatkan Yu Xiao. Ayo Yu Xiao. Ibu akan memberimu air manis. Yu Xiao, ibu pasti akan menyelamatkanmu kali ini.
Demamnya akhirnya turun. Meng Wan, dia benar-benar sudah banyak berubah. Kamu benar-benar bekerja keras. Yu Xiao. Orang dewasa seperti ini. Posisi tidurmu masih seperti anak kecil. Ya ampun. Postur macam apa ini? Mungkinkah tadi malam aku mengambil suamiku yang polos dan menindihnya? Tapi tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun kami adalah suami istri. Bulu mata tebal dan panjang ini. Dan batang hidung mancung ini. Orang yang tampan sekali. Dia milikku. Aku benar-benar beruntung. Selamat pagi, suami. Selamat pagi. Aku tidak bermaksud. Tidak sengaja. Kenapa kau memelukku begitu erat? Kawan Jiang Feng. Kamu sudah bangun. Dan sekarang kau berbalik melawanku. Aku tidak menyangkalnya. Lalu apa maksudmu? Jadi kau mengakui kau memelukku dengan sengaja. Ayah Mama bangun dan makan. Ayah Mama. Wajah kalian sangat merah. Apakah kalian berdua juga seperti Yu Xiao? Sedang demam. Ayah dan ibu baik-baik saja. Yulai, ajak adikmu keluar untuk bermain dulu. Ayah dan ibu akan segera menyusul. Pergilah. The film was translated and narrated. Halo kamerat, aku dengar rumah sakitmu sedang merekrut dokter. Aku di sini untuk melamar. Halo kamerat, Anda dari brigade mana? Aku dari Desa Lianhua. Tolong tunjukkan surat rekomendasi Anda. Biarkan kami memverifikasinya. Surat rekomendasi. Surat rekomendasi apa? Surat rekomendasi dari brigade Desa Lianhua Anda. Untuk melamar ke rumah sakit kota, Anda harus memiliki surat rekomendasi dari brigade terlebih dahulu. Mereka benar-benar butuh surat rekomendasi. Brigade hanya punya satu tempat untuk rekomendasi. Berarti itu pasti milik Li Tingting. Aku tidak punya. Jepi, apakah Anda punya ijazah sekolah kedokteran? Tidak punya juga, tapi aku punya pengalaman. Maaf kamerat, rumah sakit kami menetapkan bahwa pelamar harus memiliki surat rekomendasi dari brigade atau lulusan dari institusi terkait. Anda tidak punya apa-apa. Itu tidak memenuhi standar rekrutmen rumah sakit kami. Terima kasih. Bukankah ini Meng Wan? Kamu di sini untuk melamar juga. Tapi melihat situasinya, sepertinya mereka tidak memperhatikanmu. Benar lagi pula kamu bahkan tidak punya surat rekomendasi. Halo kawan, aku direkomendasikan oleh Desa Lianhua, Li Tingting. Ini adalah kredensial dan surat rekomendasiku. Materi-materinya baik. Ini dokumen Anda simpan baik-baik. Lapor ke rumah sakit besok pagi. Terima kasih kawan. Meng Wan, kamu bilang kamu juga. Mengapa mempersulit orang lain? Rumah sakit ini bukan tempat untuk sembarang orang. Hanya menggerakkan bibirmu dan mengatakan aku punya pengalaman tidak cukup untuk masuk. Li Tingting, berhenti bersikap sombong padaku, yang bahkan belum lulus SMP. Satuan ukuran untuk obat, bahkan tidak bisa memahami hal yang sia-sia. Kenapa kamu bersikap begitu sombong denganku di sini? Kamu, siapa yang kamu sebut tidak berguna? Aku sedang membicarakanmu. Jangan kira ayah kepala desa untungkanmu. Hanya karena kamu mendapatkan surat rekomendasi. Kamu pikir
Kamu berhak untuk menyombongkan diri di sini. Hal terpenting dari menjadi seorang dokter adalah keterampilan dan pengetahuan yang murni. Hanya mengandalkan koneksi tidak akan membawamu jauh. Kamu hanya cemburu padaku. Apa yang harus kuirikan darimu? Iri pada status yang kamu dapatkan melalui koneksi. Atau aku iri karena kau hanya mendorong pasien menuju gerbang neraka. Aku akan memberimu satu nasihat. Jika kamu pernah menjadi dokter, kamu harus mulai bekerja pada siang hari. Apa maksudmu dengan siang hari? Karena dokter yang tidak bertanggung jawab sepertimu, kamu akan menghadapi pembalasan cepat atau lambat. Nona Mengwan, tahukah Anda barang bagus apa yang saya beli? Radio semikonduktor, suaranya benar-benar keras dan jernih. Itu bagus sekali. Itu pasti menghabiskan banyak biaya kan? Itu uang telur yang saya tabung selama setengah tahun. Sangat jernih. Malam ini, Anda bawa anak-anak dan datanglah ke rumahku untuk mendengarkan bersama. Ya. Berhenti bergerak. Ayah, aku pulang. Mengwan sudah kembali. Mama. Hari ini, apa yang mereka katakan? Aku tidak bisa pergi. Mengwan lihat hidangan lezat yang kubuatkan untukmu. Apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa suasananya begitu berat? Aku tidak bisa pergi ke rumah sakit kota. Mereka perlu ijazah sekolah tinggi atau universitas kedokteran. Atau surat rekomendasi dari brigade produksi. Aku tidak punya keduanya. Mereka bilang aku tidak memenuhi standar. Sekarang semua perlu latar belakang. Anda butuh bukti. Tapi Mengwan, ayah tahu. Kamu adalah orang dengan kemampuan nyata. Jika rumah sakit tidak menginginkanmu, itu berarti mereka kurang pandangan jauh. Ayah benar. Jangan berkecil hati, mari kita pikirkan cara lain. Mama jangan sedih. Aku akan membantumu dengan pekerjaan lain mulai sekarang. Aku benar-benar kuat. Yu Xiao juga bisa mencabut rumput liar. Sayangku sangat penurut. Tenang saja, hal kecil seperti ini tidak bisa mengalahkanku. Tidak masalah jika aku tidak bisa masuk ke rumah sakit kota. Aku masih bisa membuka klinikku sendiri. Mengwan, sungguh luar biasa Anda bisa berpikir seperti ini. Ayo, mari kita makan malam sudah siap. Mari makan. Mari makan. Li Ting Ting. Beberapa orang benar-benar kurang kesadaran diri. Ingin masuk rumah sakit tanpa memiliki apa-apa. Hasilnya mereka sia-sia dan mempermalukan diri. Tepat sekali. Kau bahkan tidak tahu tempatmu sendiri. Orang lain berbeda. Mungkin mereka bahkan berpikir mereka punya bakat khusus. Mereka bisa membuat rumah sakit membuka pintu belakang untuk mereka. Itu maksudku. Orang ini, berhentilah selalu menginginkan apa yang bukan milikmu. Kadang-kadang, kau hanya harus menerima nasibmu. Aku tidak bisa mentoleransi ini sedikit pun. Apa-apaan ini, baunya amis dan busuk. Ini adalah air yang digunakan untuk mencuci usus babi. Mengwan, apakah kamu gila? Aku bertanya-tanya, kenapa bau sekali pagi-pagi begini? Jadi ada beberapa kumbang kotoran berkumpul di sini. Apakah kumbang kotoran menyukai bau ini? Siapa yang kamu sebut kumbang kotoran? Siapapun yang menjawab dialah yang kubicarakan. Kamu bahkan tidak punya kesadaran diri sebanyak itu. Tidak peduli seberapa banyak kotoran yang kamu lemparkan. Itu tidak akan mengubah fakta. Dengan latar belakangmu, jangan mimpi masuk rumah sakit kota. Kamu tidak akan pernah bisa menandingiku. Silakan saja cemburu. Aku iri padamu. Aku kasihan pada penduduk desa yang kamu rawat. Kamu dukun palsu dengan keterampilan medis yang buruk. Apa yang harus kuirikan darimu? Li Ting Ting, apakah kamu bahkan layak? Kamu. Mobil ini sangat mengesankan. Ya, orang penting apa yang datang ke desa Lianhua kita? Mobil ini terlihat seperti milik rumah sakit. Rumah sakit. Ting Ting, apakah mereka di sini untuk menemuimu? Xiangqian.
Permisi, apakah ini desa Lianhua? Ya kawan, siapa yang Anda cari di sini? Saya datang ke sini. Saya mencari seorang dokter wanita. Ting, mereka benar-benar mencarimu. Apakah ini untuk membawamu ke rumah sakit kota untuk memulai pekerjaanmu? Ya, pasti begitu. Aku benar-benar iri padamu, Ting. Kota ini benar-benar menghargaimu. Mereka bahkan mengirim mobil khusus untuk menjemputmu. Perlakuan ini di desa kita adalah yang pertama kali terjadi. Kawan, dia adalah dokter wanita yang Anda cari. Kawan, kamu pasti orang yang dikirim rumah sakit kota untuk menjemputku kan? Maaf. Meskipun jalannya dekat, aku tetap merepotkanmu untuk datang. Berapa banyak dokter wanita yang Anda miliki di desa Lianhua? Hanya aku. Kalau begitu benar, saya akhirnya menemukan Anda. Dr. Mang, Dr. Meng, apa maksud Anda? The film was Anda bukan Dr. Mang. translated and Kawan, narrated by M. Anda Media. pasti telah membuat kesalahan. Satu-satunya di desa kita yang bernama Li Ting adalah putri kepala desa. Siapa Li Ting? Orang yang saya cari adalah Meng Wan. Mencari saya. Mengapa Anda di sini mencari Jalang Meng Wan ini? Saya Meng Wan. Boleh saya tahu siapa Anda? Dokter Meng, kami akhirnya menemukan Anda. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawanya. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi dari mana datangnya anugerah penyelamat hidup ini? Dokter Meng, nama saya Xiang Qian. Meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, Anda menyelamatkan nyawa ayah saya hari itu. Anda adalah dermawan besar saya. Bagaimana mungkin? Dia Meng Wan sama sekali bukan dokter. Kemarin dia bahkan kehilangan muka di rumah sakit kota. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan nyawa ayahmu? Diam. Ayah saya tidak akan salah menyebut nama penyelamatnya. Dia sendiri yang memberitahu saya. Orang yang menyelamatkannya adalah Dr. Meng Wan dari desa Lianhua. Dokter Meng, tolong pikirkan baik-baik. Kemarin pagi sekitar pukul 10, di pintu masuk pasar di sisi timur kota. Apakah Anda menyelamatkan seorang pria tua yang pingsan? Saya ingat sekarang. Saya memang menyelamatkan seorang pria lanjut usia di pasar. Saat itu, saya memberikan pria lanjut usia itu CPE. Untungnya dia berhasil selamat. Benar. Pria tua yang Anda selamatkan adalah ayah saya. Sungguh beruntung, Dr. Meng. Jika Anda tidak segera turun tangan untuk membantu orang tua saya, mungkin sudah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dia kembali ke mobil untuk mengambil barang bagus, bukan? Lihatlah semua barang ini. Dokter Meng, Anda harus menerima ini. Ini adalah tanda kecil penghargaan kami. Tidak. Kawan Xiang, aku tak bisa terima ini. Meng Wan. Apa yang sedang terjadi? Dokter Meng, ini adalah... Kawan Xiang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini suamiku Jiang Feng. Halo kawan Jian. Saya Xiang Qian. Kemarin Dokter Meng menyelamatkan ayah saya. Saya datang khusus hari ini untuk berterima kasih padanya. Kawan Xiang, saya menyelamatkannya murni karena naluri seorang dokter. Saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Saya benar-benar tidak bisa menerima barang-barang ini dari Anda. Mohon ambil kembali. Dokter Meng, integritas Anda benar-benar patut dikagumi. Karena Anda tidak mau menerima hadiah ini. Kalau begitu di lain hari, saya akan membuat spanduk dan mengirimkannya kepada Anda. Di rumah sakit mana Anda bekerja sekarang? Apa? Tidak mematuhi aturan penerimaan rumah sakit. Rumah sakit kota kami merekrut dokter berdasarkan aturan ketat yang tidak bisa diubah. Entah kamu punya ijazah sekolah kedokteran yang sah, atau harus punya surat rekomendasi dari brigade produksi. Dia tidak punya keduanya. Jadi tentu saja dia tidak bisa masuk. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana Anda bisa masuk? Aku dinilai oleh kepala desa Lianhua kami berdasarkan ideologi, kerja, dan kesadaran, dan direkomendasikan dengan benar. Itu benar-benar adil dan jujur. Benarkah begitu? Tapi saya ingat seseorang baru saja mengatakan, Anda adalah putri kepala desa. Karena kepala desa adalah ayah Anda. Maka rekomendasinya, bagaimana Anda bisa berbicara tentang keadilan dan kejujuran? Aku, katakan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun juga Meng Wan tidak memenuhi syarat. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Dokter Meng secara harfiah menarik ayah saya kembali dari gerbang neraka. Dia mengandalkan kemampuan asli yang terbukti. Apakah dia memenuhi syarat atau tidak? Tentu saja bukan. Untuk dipertanyakan oleh orang dalam seperti Anda. Ayo pergi. Aku juga akan pulang. Tunggu aku. Jangan biarkan orang seperti itu merusak suasana hati Anda. Seseorang seperti Anda, seorang dokter yang baik dengan keterampilan dan belas kasih. Apalagi rumah sakit kota. Anda bahkan bisa masuk ke rumah sakit kabupaten. Terima kasih, kawan Chang. Namun, saya benar-benar tidak memenuhi persyaratan standar perekrutan rumah sakit. Saya juga tidak ingin melanggar aturan. Ini juga akan tidak adil bagi kamerat-kamerat lainnya. Dokter Mang, dokter berbakat seperti Anda tidak boleh dilupakan.
Mengenai surat rekomendasi jangan khawatir, saya yang urus. Halo rekan-rekan, saya Dr. Yu yang bertanggung jawab atas pelatihan prajabatan ini. Yu Xiangmei, Direktur Rumah Sakit Kota. Atas nama rumah sakit, saya menyambut semua rekan baru. Selanjutnya, kita akan mengadakan selama 1 bulan pelatihan prajabatan yang sistematis. Penilaian akan diadakan setelah pelatihan. Apakah masih ada penilaian? Harap diperhatikan. Mereka yang gagal dalam penilaian, semuanya akan dianggap tidak memenuhi syarat untuk posisi tersebut dan akan kembali ke unit asal mereka atau tempat tinggal permanen terdaftar mereka. Kita harus ikut ujian. Bagaimana dengan penilaian itu? Bukankah itu seharusnya hanya formalitas? Ayahku jelas mengaturnya. Sepertinya ada seseorang yang tiba di sana. Meng Wan, kenapa dia datang ke sini? Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah kawan Meng Wan. Mulai hari ini, dia akan bersama semua orang berpartisipasi dalam pelatihan prajabatan. Tidak. Kawan, apakah Anda punya pertanyaan? Dr. Yu, bagaimana dia bisa ikut pelatihan ini? Apa maksud Anda bagaimana? Setiap dari Anda dapat diterima untuk bekerja di rumah sakit kota kami. Tentu saja dia memenuhi standar perekrutan. Itu tidak mungkin. Kita di sini, entah punya ijazah sekolah kedokteran atau punya surat rekomendasi dari brigade produksi. Bagaimana Meng Wan bisa masuk tanpa salah satu dari itu? Ini pada dasarnya tidak adil. Kawan Li Ting Ting, benar. Saya memang tidak memiliki ijazah sekolah kedokteran. Dan saya juga tidak memiliki surat rekomendasi dari brigade produksi. Lihat dia mengakuinya sendiri. Orang seperti ini yang tidak mengikuti aturan hanya merusak suasana rumah sakit kita. Dia harus segera diusir. Usir dia. Kami tidak akan menjadi rekan kerja dengan orang seperti itu. Namun, meskipun saya tidak punya surat rekomendasi dari Desa Lianhua, tetapi saya punya Biro Kesehatan Kabupaten. Surat rekomendasi dari Direktur Zhang. Apa? Surat rekomendasi dari Direktur Zhang? Itu tidak mungkin. Dekan, mohon lihatlah. Dengan ini merekomendasikan anggota tim produksi Desa Lianhua, kawan Meng Wan, untuk menghadiri pelatihan dan penilaian posisi dokter di rumah sakit Anda. Biro Kesehatan Kabupaten Lianshui, Jiang Wedong. Ini memang milik tanda tangan pribadi dan stempel resmi Direktur Zhang. Ini benar-benar Direktur Zhang. Jadi dia benar-benar punya surat rekomendasi dan itu ditulis oleh Direktur Biro Kesehatan Kabupaten. Itu benar-benar mengesankan. Direktur secara pribadi menulisnya untuknya. Mengesankan. Ini tidak mungkin. Prosedur penerimaan kawan Meng Wan sepenuhnya mematuhi peraturan. Dia secara resmi memulai pelatihan segera. Apakah ada orang lain yang keberatan? Jika tidak, maka itu sudah diputuskan. Kawan Meng Wan, silakan ikut saya. Meng Wan, jadi bagaimana kalau kamu mendapat surat rekomendasi? Jika kamu gagal dalam penilaian setelah 1 bulan, kamu tetap harus keluar. Kita lihat saja. Aku kembali. Meng Wan sudah kembali. Kamu membeli begitu banyak makanan lezat. Ya ayah, bukankah ini perayaan? Aku dapat pekerjaan di rumah sakit kota kan? Aku akan memasak malam ini. Aku akan membuat perut babi rebus untuk kita. Perut babi rebus. Itu adalah hidangan andalan saya. Hari Anda juga melelahkan. Saya akan membuat makan malam-malam ini. Biar kamu cicipi masakan ayah. Itu luar biasa. Kalau begitu malam ini, aku akan menantikan hidangan lezat. Mengapa ini diletakkan di sini? Ini masih baru seperti saat pertama kali aku membelinya. Ngomong-ngomong, suami, kamu kembali. Ada banyak pekerjaan di ladang hari ini. Aku kembali agak terlambat. Suami, harmonika yang kuberikan padamu ini, kenapa aku belum pernah melihatmu menggunakannya? Aku takut membuatnya usang. Aku tidak pernah tega memainkannya. Konyol. Alat musik dimaksudkan untuk menghasilkan suara. Jika kamu membelinya dan membiarkannya tidak dimainkan, itu kehilangan nilainya. Istriku benar. Kalau begitu, untuk merayakan bahwa aku diterima di rumah sakit kota hari ini, bisakah kamu memainkan lagu untukku? Tentu apa yang ingin kamu dengar. Dengarkan saja. Sebuah karya musik yang kamu tulis sebelumnya. Baiklah.
Suami kamu benar-benar jenius. Lagu ini sangat indah. Bisakah kamu mengajariku? Apa kamu benar-benar ingin belajar? Tentu saja. Apa? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku lambat dan tidak mau mengajariku? Mana mungkin begitu? Istriku yang paling pintar. Seperti ini. Letakkan jarimu di sini. Tekan perlahan, lalu tiup perlahan. Seperti ini. Suami aku berhasil. Rumah sakit. Lihat ke sana. Siapa itu? Dia sangat tampan. Dia pasti di sini untuk menjemput seseorang. Dia tidak di sini untuk menjemput pacarnya kan? Siapa pacarnya? Beruntung sekali. Suami, Pelan-pelan Meng Wan. Meng Wan siapa ini? Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini suamiku. Jiang Feng. Halo semuanya. Halo, Halo. Suami. Sepeda ini. Sepeda siapa yang kamu pinjam? Ini tidak dipinjam. Saya membelinya. Membelinya? Kamu bekerja di kota sekarang. Berjalan kaki pulang pergi kerja terlalu jauh, memiliki sepeda. Membuat perjalanan lebih mudah, dan saya merasa lega. Suami. Kamu sangat baik. Meng Wan, jaga dirimu. Di siang bolong seperti ini, kau benar-benar akan membuat orang mati karena kemanisan. kawan Jiang Feng. Anda membeli sepeda yang bagus. Jika istri Anda senang, itu lebih baik dari apapun. Jangan merayakan terlalu cepat. Terburu-buru membeli sepeda sebelum pekerjaan stabil. Jangan sampai gagal penilaian nanti dan menyelinap pergi dalam air. Sepeda ini akan dibeli dengan sia-sia. Kamu, Apa yang keluarga kita beli? Saat kita membelinya, adalah urusan saya dan istri saya. Itu bukan urusanmu untuk dikhawatirkan. Kakak Jing Feng, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu menghabiskan begitu banyak uang untuknya. Jika dia tidak mempertahankan pekerjaan itu nanti, bukankah uang itu akan terbuang sia-sia? Saya menghabiskan uang untuk istri saya. Sepenuhnya rela dan sukarela. Selama dia bahagia, jumlah berapapun, tidak masalah. Tapi, Sementara kamu punya waktu untuk mencampuri urusan orang lain, kamu seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Berhati-hatilah agar tidak pada saat kritis gagal. kenapa rantai sepedaku lepas? Ayo Meng Wan, kita pulang. Baiklah suami tersayang. Selamat tinggal. Meng Wan, mari kita lihat berapa hari lagi kamu bisa sombong. Tunggu sampai hujan deras itu datang. Jing Feng akan terluka dan diselamatkan olehku. Saat itu dia pasti akan berada di sisiku. Dan semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Ayah mama. Ayah mama. Sayangku. Lihat. Apa yang ibu belikan untuk kalian? Ini cemilan. Dasar si rakus kecil. Film was Bagaimana translated hidungmu bisa begitu and tajam? narrated by M. Ini. Media. Ini kue kenari. Dan kue bolu gula putih. Terima kasih mama. Manis. Sangat manis. Apakah ini enak? Cepat bawa adikmu masuk untuk bermain. Ayo pergi, Ayo pergi. kakak. Kawan Jing Feng, kalian berdua akhirnya kembali. Cepat bantu saya melihat ini. Jangan terburu-buru, benda berharga milikku ini. Baik-baik saja sore ini. Baru saja ketika saya ingin mendengarkan opera, benda itu berhenti mengeluarkan suara. Jadi saya menepuknya 2 kali. Sekarang benda itu terus mengeluarkan suara berderak. Apakah saya merusaknya karena memukulnya? Bibi, aku ingat radio ini. Bukankah baru dibeli beberapa hari yang lalu? Suara statisnya terlalu berat sekarang. Melihat cuaca ini, saya khawatir akan ada hujan lebat. Interferensi elektromagnetik kuat selama badai petir. Radio rentan terhadap suara statis saat itu. Hujan lebat. Radio seharusnya tidak rusak. Terima kasih. Terima kasih. Suami, kamu bilang hujan ini. Apakah akan
Apakah akan menjadi jenis hujan deras besar yang menyebabkan banjir bandang? Melihat formasi awan ini, hujan tidak akan ringan. Mengenai apakah ini akan memicu banjir bandang, itu tergantung pada jumlah dan durasi curah hujan. Aku ingat membaca di sebuah buku. Ada hujan lebat yang berlangsung selama 3 hari 3 malam, yang menyebabkan banjir bandang yang berujung pada tanah longsor. Tidak hanya semua tanaman di ladang hancur, tetapi bahkan rumah-rumah pun roboh. Banyak orang di desa kehilangan segalanya. Ada apa? Suami, kita harus pergi mencari kepala desa. Kawan Meng, apa yang Anda katakan? Terlalu mengada-ada di hari yang cerah seperti ini. Di daerah kami ini, kapan kita tidak mengalami beberapa hujan lebat setiap tahun? Dan kami belum pernah menghadapi apa yang Anda bicarakan, seperti tanah longsor atau semacamnya. Kepala desa, kali ini hujannya benar-benar berbeda. Tolong percayai kami. Cepat atur semua orang untuk mempercepat panen tanaman. Perkuat rumah-rumah. Dan kita juga perlu menggali saluran drainase. Cukup. Mudah bagi Anda untuk mengatakannya. Panen tanaman sekarang. Dan bagaimana dengan menggali parit drainasi? Memperkuat rumah. Anda hanya membuat keributan atas sesuatu yang tidak berdasar. Kepala desa, ini bukan membuat keributan. Jika kita tidak bersiap sebelumnya, seluruh desa akan menderita bencana. Sudah cukup. Orang kota seperti Anda. Jangan berasumsi Anda ahli setelah hanya 2 hari belajar. Kami para petani yang bergantung pada langit untuk mata pencaharian kami. Pengalaman kami jauh lebih berguna daripada beberapa kata di buku Anda itu. Baiklah, karena kamu tidak percaya pada kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, harap pertimbangkan dengan cermat. Jangan salah, jangan hanya andalkan pengalaman lama. Jiang Feng, ayo kita pergi. Aku benci gadis kecil itu. Berani datang dan menceramahi aku. Ayah, untuk apa Meng Wan datang tadi? Meng Wan itu datang dan memberitahuku akan ada hujan lebat. Disuruh beritahu desa percepat panen, memperkuat rumah-rumah, dan juga menggali parit drainase untuk mencegah tanah longsor. Tanah longsor. Bagaimana dia tahu itu juga? Kurasa dia hanya ingin pamer. Kelihatannya memang akan hujan, tapi tidak seheboh yang dia klaim. Memintaku memobilisasi seluruh desa hanya karena perkataannya. Konyol. Ayah, aku rasa apa yang dikatakan Meng Wan ini dilebih-lebihkan. Tapi kita tidak boleh sepenuhnya tidak mempercayainya. Mari kita cepat perkuat rumah agar aman. Kenapa kamu ikut-ikutan omong kosong ini juga? Ayah, dengarkan saja aku. Rumah kita sangat dekat dengan gunung belakang. Kalau sesuatu benar-benar terjadi, keluarga kita akan menjadi yang pertama menderita. Baiklah, aku akan pergi memberitahu penduduk desa, agar semua orang juga bisa. Tunggu, ayah. Kita belum bisa memberitahu mereka. Kenapa? Pikirkanlah, jika kamu memberitahu semua orang sekarang. Saat itu semua orang sudah menyelesaikan pekerjaan mereka. Tanaman juga sudah dipanen. Tapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Bukankah semua orang akan menyalahkanmu? Kamu benar. Putriku memang yang paling bijaksana. Baiklah, ayah akan mendengarkanmu. Apakah yang Anda katakan itu benar? Apakah benar-benar akan ada hujan selebat itu, sampai bisa menghanyutkan gunung? Bibi, kamu tahu daerah di belakang gunung itu, kualitas tanahnya gembur, vegetasinya juga jarang. Jika hujan lebat selama beberapa hari berturut-turut, kemungkinan terjadinya tanah longsor sangat tinggi. Kepala desa tidak percaya padaku, dan menolak untuk memberitahu semua orang. Tapi bagaimana jika tanah longsor benar-benar terjadi? Rumah-rumah roboh, dan ladang terendam banjir. Kerugiannya akan sangat besar saat itu. Mendengar Anda mengatakan itu, jantung saya berdebar. Nona, Bibi percaya padamu. Apa yang Anda sarankan untuk kita lakukan? Bibi, kamu punya koneksi yang baik. Bisakah kamu membantuku memberitahu semua orang tentang masalah ini? Mari kita pergi ke ladang sekarang juga. Baik, serahkan masalah ini pada Bibi. Saya akan pergi sekarang juga. Harus panen ladang sekarang, bagaimana caranya? Apa, jika kita panen sekarang? Bukankah itu hanya membuang-buang biji-bijian? Tanaman belum matang. Tepat sekali. Kita belum melihat setetes pun hujan. Dan kita sudah memotong tanaman. Bagaimana jika hanya turun hujan sedikit? Bukankah kita akan memanen tanaman ini dengan sia-sia? Lalu siapa yang akan mengganti kerugiannya? Tepat sekali. Siapa yang akan mengganti kerugian kita? Kawan Meng, kami dengar kamu dan perkuat rumah dulu. Dan kami juga bisa memperbaiki parit drainase. Tapi tanaman ini, memanennya sekarang benar-benar kerugian yang terlalu besar. Kakak saudara desa, mempercepat panen sekarang memang akan mengakibatkan sedikit kerugian hasil panen. Tapi bagaimana jika banjir bandang benar-benar menerjang? Maka biji-bijian yang kita tanam dengan susah payah akan hilang sepenuhnya, tidak tersisa sebutir pun. Apa yang dia katakan benar. Apa yang dia katakan bukannya tanpa alasan. Mengapa semua orang tidak bisa memahami perhitungan ini? Jika kita memanen tanaman sekarang, meskipun jumlahnya sedikit berkurang, kita punya biji-bijian di tangan kita. Itu membuat kita merasa aman. Jika demi sisa biji-bijian itu, kita membiarkan semua biji-bijian membusuk di ladang, maka ketika saat itu tiba, kita tidak akan punya tempat untuk menangis. Bibi Pang, itu benar. Tapi hujan ini, benarkah bisa sederas itu?
Desa kita belum pernah melihat hujan sederas itu. Selama puluhan tahun, siapa yang bisa memahami kehendak langit? Kita tidak bisa berjudi dengan langit, bukan? Kalau begitu, jika banjir datang dan terjadi tanah longsor, kita bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Sesama warga desa, saya tahu semua orang punya banyak kekhawatiran. Bagaimana kalau begini? Saya akan menyarankan sebuah metode. Lihat apakah kalian semua setuju. Beritahu kami. Kita akan mengalokasikan ulang tanah desa, sesuai dengan tenaga kerja. Mengalokasikannya ulang. Kemudian, setiap keluarga akan bertanggung jawab atas tanah mereka sendiri. Mereka yang ingin panen lebih awal, atau mereka yang ingin menunggu sedikit lebih lama. Setiap keluarga mengikuti keinginannya sendiri. Ketika saat itu tiba, terlepas dari apakah panennya besar atau kecil, risikonya ditanggung oleh diri sendiri. Bagaimana menurut kalian semua? Memanen ladang keluarga kita sendiri. Ini adalah metode yang bagus. Setiap keluarga... Hujan telah turun selama 3 hari 3 malam. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti sama sekali. Jangan khawatir, kita sudah melakukan semua persiapan yang perlu kita lakukan. Semuanya akan baik-baik saja. Saya harap begitu. Meng Wan, Ayah, apa yang kamu lakukan? saya mencampur beberapa ramuan pengusir nyamuk untuk membuat coil nyamuk. Ini lebih nyaman daripada membakar mugwort dan lebih efektif. Selain itu, poin utamanya adalah tidak ada bahaya bagi keselamatan. Benarkah? Ini benar-benar barang bagus. Ada banyak nyamuk di musim panas. Dengan ini, anak-anak sekarang bisa tidur nyenyak di malam hari. Nona Meng Wan, Bibi, Nona Meng Wan. Apa yang kalian semua lakukan? Kami di sini untuk berterima kasih padamu. Jika bukan karena Anda menemukan ada yang salah dengan air hujan sebelumnya dan membiarkan kami bersiap lebih awal, desa Lianhua kami akan benar-benar tamat. Ya benar, rumah kami tepat di kaki gunung. Lumpur dan air mengalir deras ke bawah, tapi semuanya dialihkan ke sungai oleh parit drainasi, dan rumah tetap utuh setelah diperkuat. Kami sangat berterima kasih padamu. Dan biji-bijian di ladang, jika kami tidak mendengarkan Anda. Sekarang, semuanya akan membusuk di tanah. Mengerikan untuk dipikirkan. Ya, Anda menyelamatkan hidup kami. Dan melindungi rumah kami. Kebaikan ini, kami akan mengingatnya seumur hidup. Ini adalah sedikit tanda penghargaan kami. Mohon terima ini. Ya tolong, Anda harus menerimanya. Tidak perlu. Semuanya tolong jangan sungkan. Kami menghargai kebaikan Anda, tapi kami tidak bisa menerima hadiahnya. Kakak, jika Anda menolak lagi, Bibi ini akan marah. Ini hanyalah sedikit tanda penghargaan kami. Anda harus menerimanya. Itu benar. Benar sekali. Tolong terima ini. The Mohon film was terima ini. translated and Baiklah, narrated kalau by begitu. M-Media. Terima kasih Bibi. Terima kasih semuanya. Ambil. Jangan terlalu sungkan. Benar. Ini. Semuanya bawa pulang dan gunakan. Kakak, apa ini? Ini adalah koil nyamuk yang baru saja saya buat. Air telah surut. Pasti akan ada banyak nyamuk dan serangga. Menggunakan ini lebih aman daripada membakar mugwort dan tidak akan membuat orang tersedak. Semuanya bawa pulang dan nyalakan malam ini. Eyo. Kami ingat. Terima kasih Kamerat Meng. Kamu sangat perhatian. Li Guoqin. Keluar sekarang. Li Guoqin, kau pembohong sialan. Kau bilang pada kami untuk tidak mengikuti mereka dan main-main. Dulu kau menjamin dan bilang pada kami itu benar-benar aman. Lihatlah situasinya sekarang. Semua tanaman kami terendam air dan busuk. Rumah kami juga sudah roboh. Apakah kau sengaja mencoba mencegah kami untuk hidup? Silih itu, jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, masalah ini belum selesai. Belum selesai. Kau harus bertanggung jawab pada kami. Aku melakukannya demi kebaikan semua orang. Siapa yang tahu hujan akan benar-benar selebat ini? Kau tidak bisa menyalahkanku atas semua ini. Sungguh omong kosong. Kau diam-diam memperbaiki rumahmu agar benar-benar kokoh. Gagal. Dikumpulkan seluruhnya. Meninggalkan kami di sini dengan bodoh menunggu bencana. Betapa kejinya dirimu. Kau sengaja mencoba membunuh kami. Rumah kami juga sudah tua. Itu memang perlu diperbaiki. Aku hanya melakukan sedikit. Aku benci. Kau sengaja menyembunyikan kebenaran. Sengaja mencelakai orang. Kau tidak pantas menjadi kepala desa. Benar sekali. Jika kau tidak memberi kami penjelasan hari ini, aku akan memimpin semua orang dan melaporkanmu ke komun. Ganti rugi atas kerugian kami. Ganti rugi kerugian kami. Ganti rugi. Gawat, ada masalah. Gunung belakang longsor. Apel. Di mana itu roboh?
tepat di dekat tebing Xiaoxi. Meskipun parit drainase sudah disiapkan sebelumnya, longsoran tidak sampai. Tebing Xiaoxi runtuh. Itu benar-benar memblokir jalur menuju saluran sungai di bawah. Air tidak bisa mengalir keluar. Itu akan langsung membanjiri ladang rumah-rumah di bawah. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rekan-rekan warga desa, aku salah. Aku keji. Aku minta maaf kepada semua orang. Aku mohon kepada semua orang. Beri aku kesempatan untuk menebus diri. Aku akan segera membawa orang untuk perbaikan darurat. Aku akan pergi sendiri. Pertaruhkan nyawa, bersihkan jalan. Suami, Meng Wan, kenapa kamu di sini? saya dengar ayah bilang, kamu akan naik gunung untuk perbaikan darurat. Ya, tebing Xiaoxi di sana runtuh. Jalan terblokir. Saya akan pergi bersama Zhu Xi dan beberapa orang lainnya. Kita harus bergegas dan membersihkan jalan. Suami, bisakah kamu tidak pergi? Runtuhan baru saja terjadi di sana. Tanah dan batu-batuannya longgar. Itu terlalu berbahaya. Saya khawatir. Jiang Feng di dalam buku. Terluka di kaki selama perbaikan darurat setelah tanah longsor. Meninggalkan komplikasi permanen. Kita jelas menghindari tanah longsor. Tapi mengapa masih saja? Meng Wan, saya tahu kamu mengkhawatirkan saya. Tapi tidak ada yang punya pengalaman dengan perbaikan darurat ini. Kami anak-anak muda. Setidaknya punya reaksi yang lebih cepat. Jadi paling tepat bagi kita untuk pergi. Tapi, Kamerat Meng, menurutku, kesadaran ideologismu cukup kurang. Jing Feng lakukan itu demi semua orang. Kamu menghentikannya pergi. Bukankah itu menghambat semua orang? Kakak Jing Feng pasti harus pergi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Istri saya mengkhawatirkan keselamatan saya. Itu sangat wajar. Bukan tempatmu untuk melabelinya di sini. Terus-menerus berbicara tentang kontribusi kolektif. Jika kesadaran ideologismu benar-benar setinggi itu, mengapa kami belum melihatmu pergi ke gunung? Tepat sekali. Kamerat Lei, kau pasti melontarkan label besar. Kalau begitu menurut logikamu, begitu banyak dari kita yang pergi untuk perbaikan darurat. Jika anggota keluarga kita mengkhawatirkan kita, mereka semua kurang kesadaran ideologis dan menghambat kolektif. Bukan itu maksudku. Jangan khawatir kakak ipar. Kakak Feng dan aku akan saling menjaga. Kami pasti akan kembali dengan selamat. Meng Wan, jangan khawatir. Saya pasti akan kembali dengan selamat. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu kembali. Kamu harus kembali dengan selamat. Baiklah. Kenapa kamu jadi begitu melankolis? Tunggu saja. Jing Feng akan segera menjadi milikku. Kenapa dia belum sampai? Kenapa dia belum kembali? Tepat sekali. Mengapa Jiang Feng belum kembali? Tidak ada hal buruk yang terjadikan. Sekarang sudah sangat gelap. Sudah selarut ini. Kakak Jing Feng belum kembali. Tanah di tebing Xiaoxi seperti pasir lepas. Mungkinkah kakak Jing Feng terkubur di bawahnya? Li Ting Ting, tutup mulut gagakmu. Jika aku mendengarmu bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Kenapa kamu berteriak? Aku tidak mengatakan hal yang salah. Kamu, Meng Wan, cepat lihat. Mereka kembali. Mereka di sini, mereka di sini. Mereka kembali. Di mana Jiang Feng? Suamiku juga kembali. Paman, mengapa Anda kembali sendirian? Di mana Jiang Feng? Kamerat Jiang Feng, aku baru saja akan memberitahumu. Kamerat Jiang Feng dia. Penasaran setengah mati, cepat katakan. Sesuatu terjadi padanya. Meng Wan, jangan sedih. Tidak apa-apa, kita akan pergi mencarinya. Ayo pergi. Jiang Feng. Jiang Feng. Jiang Feng. Kamerat Jiang Feng. Kamerat Jing Feng. Jiang Feng. Jika kau mendengar kami jawab. Jika kau mendengar kami jawab, kakak Jing Feng. Mengapa kamu mengikuti kami? Bukan urusanmu. Siapa yang peduli padamu? Kamerat Jiing. Kamerat Jian. Jiang Feng. Kakak Jing Feng. Jiang Feng. Kakak Jing Feng, bangun. Tidak, dalam situasi ini dia butuh CPR. Biarkan aku yang melakukannya. Tunggu, hidungnya sekarang tertutup lumpur. Meniup udara seperti itu hanya akan menarik lumpur ke paru-paru. Kita harus membersihkannya dulu. Sekarang jam berapa? Berhenti membuang waktu. Ada nyawa yang dipertaruhkan. Dia baru saja menciumnya di depan banyak orang. Istrinya ada di sini, sungguh tak tahu malu. Meng Wan, apa yang kamu lakukan di sini? Suami, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka dimanapun? Kenapa kamu datang ke sini? Ini sangat berbahaya. Bukankah saya sudah bilang kamu tunggu saya di rumah? Kamerat Jing Feng. Lalu siapa ini? Kau siapa? Kamu. Siapa kamu? Kamu benar-benar memanfaatkan saya. Apa kakak perempuan? Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Dan kau tiba-tiba datang dan menciumku.
Saya kira kamu adalah kakak Jing Feng, makanya saya. Astaga. Semuanya dengarkan. Jati Li Ting Ting, saat kau menyelamatkan seseorang, kau harus memilih berdasarkan wajah mereka. Apa kau benar-benar berusaha menyelamatkan nyawa? Kurasa kau jelas sekali bahwa kau mengincar kamerat Jing Feng. Tepat sekali. Sungguh benar-benar. Kamerat Jiang Feng adalah pria yang sudah menikah. Kamerat Meng Wan masih berdiri di sini. Li Tingti, apa maksud dari tindakanmu? Itu benar. Hentikan omong kosong. Berhenti bicara yang tidak-tidak. Sungguh, saya hanya ingin menyelamatkan nyawa. Saya baru saja melihatnya tidak sadarkan diri. Itu sebabnya saya bergegas menyelamatkannya. Kami para The dokter film was selalu memprioritaskan translated penyelamatan and orang. narrated by Hentikan M saja. Media. Aku sama sekali tidak pingsan. Kamu berbohong bahwa kamu tidak pingsan. Kamu terbaring di sana tanpa bergerak barusan. Susi dan saya selesai dan kembali. Dan kami melihat kelinci liar di jalan. Jadi saya pergi mengejarnya. Susi sedikit lelah. Jadi dia berbaring di sana untuk beristirahat dan menunggu saya. Benar, aku hanya terlalu lelah. Aku hanya berbaring dan tertidur. Li Ting Ting, kamu sebagai seorang dokter tidak bisa bedakan pingsan dan tidur. Terlebih lagi, kamu mengabaikan bahkan prosedur pertolongan pertama dasar. Bahkan tidak membersihkan saluran napas. Dan secara paksa melakukan pernapasan buatan. Jika ini adalah pasien kritis, tidak selamatkan malah sakiti mereka. Kamu, Meng Wan, kamu melakukannya dengan sengaja kan? Kamu sudah tahu sejak lama bahwa dia bukan kakak Jing Feng. Jadi kamu sengaja melihat saya mempermalukan diri sendiri. Berhenti mencoba menyalahkan saya. Jelas kamu yang tidak melihat orang itu dengan cermat dan bergegas maju dengan tidak sabar. Sekarang, kamu malah menyalahkan saya. Kamu, apalagi, tak sempat cium Jiang Feng berarti memalukan diri. Niatmu benar-benar menjijikan. Tepat sekali. Tepat sekali. Usia semuda itu. Apa yang kau pikirkan? Saya tidak peduli. Saya perawan yang belum menikah. Dan kamu memanfaatkan saya seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab atas ini. Kamu, bayar saya 200. Tidak kurang 1 sen pun. Apel. Apa? Sekarang dia mencoba memeras uang. Apel. 200. Kenapa kamu tidak merampok saja? Kamu pasti gila harta. Saya tidak peduli. Tidak kurang dari 201 sen pun. Kalau tidak, saya akan pergi ke kantor polisi dan menuduhmu melakukan tindakan tidak senonoh. Kamu. Nah, biji sempoangmu hampir memantul di wajahku. Semua orang di sini melihat dengan jelas bahwa kaulah yang bertindak tidak pantas. Saya adalah gadis yang begitu murni dan polos. Begitu saja dia harus mengalami ini. Jika uang ini tidak diberikan, saya tidak akan selesai dengannya. Juzi masih memiliki tunangan yang belum dinikahi. Seorang pemuda yang murni dan polos menjadi korban ciumanmu itu. Jika tunangannya membatalkan pertunangan, kau harus menggantinya dengan seorang istri. Benar sekali. Itu benar. Apa yang kamu katakan? Bibi Pang benar. Suzy sedang tidur nyenyak di sana. Kamulah yang tidak melihat orang itu dengan cermat. Begitu dia sampai di sana, dia mencium Suzy tepat di mulut. Bagaimana Suzy setelah ini bisa keluar dan mencari istri? Tepat sekali, aku bahkan belum meminta ganti rugi darimu. Tepat sekali, jelas kau sendiri menerjang maju dan menciumnya. Sekarang dia membalikan keadaan dan menuntut uang. Putri kepala desa bertingkah seperti ini. Bodoh dan jahat. Sungguh memalukan. Tepat. Kalian semua menindas saya. Sungguh memalukan. Dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Cukup. Semua orang harus pulang sekarang. Pulang dan istirahatlah. Ayo pergi, pelan-pelan. Suami, mari kita pulang juga. Baiklah. Kenapa? Di mimpi itu aku yang pertama menyelamatkan Jing Feng. Dia seharusnya mencintai saya. Dia seharusnya menikahi saya. Mengapa sejak Meng Wan jalan ini muncul? Semuanya berbeda sekarang. Meng Wan, jangan gugup. Kamu sudah mempersiapkan ini lama, jadi semuanya pasti baik-baik saja. Jangan khawatir. Tunggu kabar baik dariku. Orang berkoneksi berani ikut penilaian. Meng Wan, saya sarankan kamu cepat pergi. Jangan tunggu hasil lalu jati terakhir. Itu tidak akan terlihat bagus. Kau seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Bagaimanapun juga, rumah sakit kota tidak memiliki posisi yang secara khusus disiapkan untukmu.
Keras kepala menolak mengakui kekalahan. Ketika hasilnya keluar, saya akan lihat bagaimana kamu masih bisa begitu sombong. Mengapa pertanyaan ini begitu sulit? Berapa dosis untuk obat ini lagi? Jalan Meng Wan itu, mengapa dia menulis begitu cepat? Dia pasti menulis omong kosong. Dia pasti menulis omong kosong. Waktu habis. Setelah semua orang menyerahkan kertas ujian mereka, silakan menuju ruang operasi untuk penilaian praktik. Untungnya pertanyaan yang ditarik itu sederhana. Meskipun ada sedikit kekurangan dalam prosedur operasi, saya pasti masih bisa lulus. Berikutnya, Meng Wan. Dia bahkan belum menyentuh jarum lebih dari beberapa kali. Namun dia berpura-pura cukup percaya diri. Aku sangat gugup, tanganku gemetar tadi saat operasi. Aku bahkan tidak bisa memegang jarum dengan stabil. Itu benar. Dia sudah datang. The film was translated and narrated Hasil by dari M penilaian Media. ini, semuanya telah dihitung. Nilai kelulusan adalah 70 poin. Saya akan mengumumkan daftar personel yang memenuhi syarat sekarang. Zhang Wei Guo, 78 poin. 78 poin. Lulus. Wang Xiulan, 75 poin. Aku lulus. Li Jian Jun, 72 poin. Lulus. Apa yang sedang terjadi? Mengapa nama saya belum dibacakan? Selain itu, nilai untuk peringkat pertama adalah total nilai 95 poin. 95 poin. Itu luar biasa. Betapa tingginya tingkat keterampilan itu. Juara pertama. Itu pasti saya kalau begitu, peringkat pertama jatuh kepada Kamerat Meng Wan. Selamat. Terima kasih. Itu menakjubkan. Selamat. Terima kasih semuanya. Ini tidak mungkin. Meng Wan tidak punya pengalaman maupun ijazah. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan nilai setinggi itu? Pasti ada yang salah di sini. Kamerat Li Tingting, jaga ucapanmu. Kertas ujian ini oleh beberapa kepala dokter kami dinilai bersama. Penilaian praktik juga ditinjau secara pribadi oleh dekan. Sekarang kau mengatakan hasilnya dipertanyakan. Apa kau meragukan kompetensi profesional kami? Bukan itu maksud saya. Bahkan jika nilai 95 poin itu nyata, itu tidak mungkin dicapai oleh Meng Wan. Jika bukan Meng Wan yang mencapainya, menurutmu siapa yang mencapainya? Benar. Kau masih belum tahu, nilaimu sendiri kan? 20 poin pada ujian tertulis, 35 poin untuk ujian praktik. Total nilainya adalah 55 poin. Yang gagal penilaian langsung dipulangkan. 55 poin. Apa pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan kakimu? Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa, dia akan menebak lebih benar dari ini. Kudengar ayahnya adalah kepala desa. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya hanya mendapat 55 poin? Pasti Meng Wan memberi kalian keuntungan, sehingga kalian bersekongkol untuk menjebak saya. Li Tingting, sudah cukup. Mengapa kau gagal? Tidakkah kau tahu diri? Kau punya waktu untuk membuat masalah di sini. Mengapa kau tidak cepat pulang dan membaca buku lagi, dan memasukkan sesuatu yang berguna ke dalam kepalamu? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin saya gagal? Kamu sengaja menargetkan saya. Jika kau tidak percaya, kau bisa datang dan melihat kertas ujiannya. Bahkan dosis dasar obat pun kamu bisa salah. Rumah sakit kami sama sekali tidak akan menerima pemalas tak berguna sepertimu. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Kita pergi juga. Akhirnya ujiannya selesai. Suami. Meng Wan, apakah hasilnya sudah keluar? Bagaimana hasilnya? Mereka sudah keluar. Aku lulus. Dan aku mendapat peringkat pertama. Juara pertama. Meng Wan, aku tahu kamu yang terbaik. Kamu bekerja keras selama ini.
Jadi Kamerat Jiang Feng, bagaimana kau membalas jasaku? Semua. Aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu ayo cepat pulang. Suami, Kamu sudah kembali. apa yang sedang kau tulis? Sangat misterius. Tidak ada apa-apa. Sangat tertutup. Ini pasti bukan hal yang baik. Beritahu aku, apakah kau sedang menulis surat cinta untuk seorang gadis? Omong kosong. Tidak ada gadis muda. Aku hanya sedang menulis sesuatu. Ngomong-ngomong, apakah kamu senggang besok sore? Besok? Besok sore. Seharusnya itu hari liburku. Seharusnya tidak ada apa-apa. Ada apa? Bagus, Kabupaten punya film baru. Aku meminta seseorang untuk membelikan 2 tiket. Mari kita tonton bersama besok sore. Menonton film. Kamerat Jiang Feng. Tidakkah kau akan mengatakan, ini adalah pertama kalinya kau secara resmi mengajakku berkencan? Jadi kamu mau pergi atau tidak? Aku akan pergi. Tentu saja aku akan pergi. Ini adalah pertama kalinya bagimu. Secara resmi mengundangku. Kalau begitu aku pasti harus berdandan untuk acara ini. Meng Wan, aku akan menjemputmu sepulang kerja sore ini. Tidak perlu. Aku bisa kembali sendiri. Aku ingin menjemputmu. Aku ingin melihatmu lebih cepat. Baiklah. Aku pergi sekarang. Hati-hati di jalan. Mengerti. Kakak Jing Feng. The Li film was Tingting. translated and Ada apa? narrated by M Media. Saya meminta seseorang membelikan 2 tiket bioskop. Mari kita tonton bersama. Tidak. Kakak Jing Feng, jangan pergi. Saya jamin kamu pasti akan menyukai film ini. Sudah kubilang. Aku tidak akan pergi. Apa kamu tidak mengerti? Juga, tolong menjauhlah dariku di masa depan. Dan jauhi keluargaku. Jangan ganggu kami lagi. Kak Jing Feng, kenapa kau perlakukan aku begini? Saya hanya ingin kamu tahu bahwa sayalah yang benar-benar menyukaimu. Saya lebih baik daripada Jalang Meng Wan itu. Diam. Li Tingting. Hal-hal yang kamu lakukan di rumah sakit. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Jika kamu berani menyakiti Meng Wan lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Apa bagusnya Meng Wan? Apakah dia begitu hebat hanya karena dia dokter yang payah? Dia akan mendapat masalah besar. Apa yang kamu katakan? Di mana Meng Wan? Panggil Meng Wan dukun palsu itu. Keluar sini. Dokter macam apa dia ini? Obat macam apa yang dia resepkan untuk ibuku? Ibuku muntah dan dia setelah meminumnya. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Meng Wan, keluar sini. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Lihat apa yang kau lakukan pada ibuku. Paman Chang, ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat apa yang kau lakukan pada ibuku. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Mengapa kau berbicara seperti itu? Berhenti pura-pura bodoh di depanku. Ibuku meminum obat yang kau resepkan. Sekarang dia menderita muntah dan diar. Dia sudah sangat tua. Kau benar-benar telah menghancurkannya. Apakah kau mencoba membunuhnya? Tenang. Tenang, Paman. Paman Chang, tolong jangan gelisah dulu. Biarkan aku periksa dulu bagaimana kondisi bibi yang sebenarnya. Menyingkir. Jangan lihat. Apakah kau mencoba menyakiti ibuku untuk kedua kalinya? Baiklah. Jika kau yakin bahwa aku meresepkan obat yang salah, kalau begitu keluarkan resepnya biar kulihat. Aku takut kau tidak akan mengakuinya. Lupakan daftar resepnya. Aku membawakan obatnya ke sini untukmu. Mari kita lihat bagaimana kau menjelaskan ini. Ini adalah
Paman Chang, Phenyobutazone ini tidak diresepkan olehku. Apel, itu tidak diresepkan olehmu. Siapa yang kau coba bodohi? Phenyobutazone menyebabkan iritasi parah pada lambung dan usus. Sistem pencernaan Nanek Sang sudah lemah. Meminumnya pasti akan menyebabkan muntah dan diare. Itulah mengapa pada saat itu yang kuresepkan untuk Nanek Sang adalah sesuatu dengan khasiat yang sama dengan PHENYL-butazone. Tetapi, indomethacin yang kurang mengiritasi lambung dan usus. Apa itu maida atau sin? Aku tidak mengerti. Bagaimanapun obat-obatan ini diresepkan olehmu. Obat itu juga diberikan kepadaku oleh seseorang di apotek. Ibuku menderita rasa sakit yang begitu hebat. Rumah sakitmu hari ini harus memberiku penjelasan. Ibu, Nanek Sang, menjauh. Jangan sentuh ibuku. Meng Wan, apa kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Ibu, bagaimana kabarmu? Kondisinya sangat serius sekarang. Segera bersiap untuk operasi. Cepat. Ibu, Meng Wan, aku memberitahumu. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku tidak akan melepaskanmu. Paman Chang, aku tahu kamu khawatir. Tetapi semuanya harus didasarkan pada alasan. Obat ini, pada dasarnya tidak diresepkan oleh Meng Wan. Aku punya bukti. Bukti? Bukti apa yang kau miliki? Tunjukkan padaku. Aku membawa buktinya. Itu ada di luar pintu. Kakak Jing Feng, kamu menyakiti saya. Lepaskan saya. Li Ting Ting. Sayang. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Li Ting Ting. Sekarang di depan semua orang. Ceritakan semua yang kamu lakukan. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku ingat sekarang. Paman Yang, mau kemana? Tintin, rematik ibuku kambuh lagi. Perutnya juga tidak enak beberapa hari terakhir ini. Aku akan membawanya ke rumah sakit kota untuk diperiksa. Mengapa pergi ke rumah sakit kota? Saya baru saja mau pergi ke klinik. Bagaimana kalau saya resepkan obat untukmu? Tidak, terima kasih. Aku akan membawa ibuku ke rumah sakit kota, agar Meng Wan memeriksanya. Aku akan merasa lebih yakin. Aku akan pergi sekarang. Kemudian, dalam perjalanan pulang bersama ibuku, aku bertemu denganmu lagi. Kau menabrakku. Dan obat di tanganku tumpah. Katakan padaku, bukankah saat itu kau menukar obatku? Saya tidak. Mengapa kamu bilang saya menukar obat? Bukti apa yang kamu The miliki? film was Jika tidak ada translated bukti, and ini narrated adalah by fitnah. M-Media. Itu melanggar hukum. Li Ting Ting, kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Kau mau bukti ya? Aku akan memberimu bukti. Rumah sakit kota kami, sejak seminggu yang lalu, telah menyingkirkan semua butazolidin yang sangat merangsang dan memiliki efek samping yang jelas dari rak. Sekarang, obat ini mungkin hanya bisa menemukan obat-obatan ini dan beberapa stok yang tersisa. Hanya perlu pemeriksaan. Catatan pembelian obat setiap klinik. Dan kebenaran akan segera terungkap. Siapa sebenarnya? Kapan? Dan dari klinik mana membeli sebotol butazolidin ini? Li Ting Ting, jika kau bersedia mengakuinya sekarang, bahwa kau melakukannya sendiri, maka mungkin kau akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tapi jika kita menyerahkan bukti itu kepada polisi, maka kau tidak akan senyaman sekarang. Li Ting Ting, kau melakukannya atau tidak? Menyakiti ibuku seperti itu, apakah itu kau? Aku tidak.
Baiklah, kau tidak mau bicara. Ikut aku ke kantor polisi. Pergi. Lepaskan. Aku melakukannya. Meng Wan, aku hanya tidak tahan melihatmu baik-baik saja. Aku ingin menghancurkan reputasimu. Keluar dari rumah sakit. Kenapa? Mengapa kau Meng Wan memiliki segalanya? Saudara Jiang Feng melindungimu. Rumah sakit mendukungmu. Bahkan petani ini mempercayaimu. Meng Wan, aku hanya membencimu. Kuharap kau mati sekarang juga. Aku tidak menyangka kau sekejam ini. Lihat saja kalau aku tidak memukulmu hari ini. Li Ting Ting. Hanya demi kegoisanmu yang jahat. Kau benar-benar mengabaikan nyawa manusia. Pernahkah kau berpikir, jika Nenek Xiang benar-benar mengalami sesuatu, karena kau menukar obatnya, betapa sedih dan sakitnya hati keluarganya? Sudahkah kau memikirkannya? Kau terus mengatakan ingin menjadi dokter. Tetapi kau bahkan tidak memiliki etika medis yang paling dasar. Aku memberitahumu. Hanya dengan ini. Egois. Dan hatimu yang mengabaikan nyawa. Kau tidak pantas untuk menjadi dokter sejati. Karena kau tidak layak. Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera tiba di sini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Pasien sudah melewati masa kritis. Pulang dan istirahatlah beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Meng Wan, aku salah menuduhmu. Aku berutang maaf padamu. Aku minta maaf padamu, Meng Wan. Paman Chang, The tolong film was jangan. translated Syukurlah Nenek Xiang and baik-baik narrated saja. by M Media. Meng Wan, ada apa denganmu? Kamu terlihat gelisah sejak kita meninggalkan rumah sakit. Apakah kamu masih memikirkan Li Ting Ting? Aku berpikir bahwa Li Ting Ting menjadi seperti sekarang ini. Aku juga menanggung sebagian tanggung jawab. Suami, katakan padaku, jika aku tidak muncul, dan aku tidak pergi ke pedesaan bersamamu, bukankah dia akan terhindar menjadi seperti dirinya hari ini? Bukankah dia akan terhindar mencapai titik ini hari ini? Meng Wan, lihat aku. Kehidupan Li Ting Ting adalah pilihannya sendiri. Dia mengambil jalan yang salah. Itu bukan karena kamu muncul. Itu karena hatinya, kecemburuan dan keserakahan memenuhinya. Dan memutarbalikkan hatinya. Tapi, Meng Wan, orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Dia memilih untuk menyakiti orang lain, jadi dia harus menanggung akibatnya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Jangan menanggung kesalahan orang lain pada dirimu sendiri. aku mengerti. Suami, terima kasih. Bodoh. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Ayo pergi, mari kita pulang. Ayo. Ini
Ini untukmu. Untukku. Ini adalah Apakah kau menyukainya? seperti ini. Letakkan jarimu di sini. Tekan perlahan, lalu tiup perlahan. Seperti ini. Kedengarannya bagus kan? Apakah kedengarannya bagus? Ayah hebat. Ayah hebat. Sayang, kedengarannya sangat bagus. Kau benar-benar seorang komposer jenius. Mengwan. Harmonika ini, kamu memberikannya padaku. Ini menyimpan semua kenangan kita. Hari ini, aku menggunakannya untuk memberimu perasaan tulusku. Mengwan. Aku berharap sisa hidupku bisa kuhabiskan bersamamu. Permisi, apakah kamerat Jiang Fan ada di rumah? Aku Jiang Feng. Ada apa? Ada surat untukmu. Ini dari Beijing. Ini adalah kelompok seni ibu kota. Suami, kau diterima di kelompok seni ibu kota. Apel, Ayah, ini adalah kelompok seni ibu kota. Surat pribadi direktur. Dia bilang, setelah membaca karya yang ditulis Jiang Feng, dia berpikir Jiang Feng sangat berbakat dan ingin mengundang Jiang Feng untuk bekerja di kelompok seni ibu kota. itu luar biasa, itu luar biasa. Aku tidak sedang bermimpikan. Aku benar-benar bergabung dengan grup seni ibu kota. Bodoh. Kau tidak sedang bermimpi. Sudah kubilang. Bakatmu akan diakui suatu hari nanti. Mengwan. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Hanya saja, kau akan menjadi seorang ayah. Apel, Mengwan kamu. Aku pergi untuk pemeriksaan. Dokter bilang, ini sudah sebulan. Aku akan menjadi seorang ayah. Itu luar biasa. Itu luar biasa, itu luar biasa. Hari ini benar-benar berkah rangkap 3. Mengwan. Terima kasih. Terima kasih. Bodoh. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Terima kasih. Karena telah memberiku rumah.